Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Ini kita akan kembali mengomentari video dari ilustrasi berjudul Baptis Mandi Besar, benarkah Donitan Soplak. Kita akan langsung ke video besok akan kita komentari guys. Ya, hari ini kita akan komentari soal statementnya Donitan. Kita tahu semuanya ya, dia itu penyebar hoax tentang Kristen dan dia ini sama dengan Kainama. Dua orang ini adalah bosnya, dedengkotnya, penipu-penipu mengatasnamakan Kristen. Ya, kenapa? Hari ini dia lagi bahas soal baptis dan juga mandi besar. Dan dia mengatakan bahwa ya baptis itu sama dengan mandi besar. Donitan kau itu pernah Kristen apa enggak? Masa kau bandingkan antara baptis dengan mandi besar? Ya beda lah, tujuannya aja udah beda. Oke, kita langsung aja dengar video dari Donitan ya. Ya, menyucikan dari dosa. Kalau kita mau lihat daripada ibadah kita umat Islam sekarang, kita mengenal yang namanya mandi besar, ya. Mandi besar. Nah, kurang lebih sebenarnya baptis Yahudi itu yang menyucikan dari dosa itu sama atau paralel dengan mandi besar di dalam Islam. Ya. Jadi baptisnya itu mandi besar sebenarnya. Cuman kan mungkin karena di Arab Saudi pada zaman dulu juga air susah, kalau baptis itu kan benar-benar tenggelam di dalam air, jadi diganti dengan mandi besar. Aduh, kasihan ini. Begini ya, kita tuh perlu lihat bahwa apa akar agama ini. Bahwa semua itu berasal dari satu Tuhan yang sama. Itu mau Anda sebut itu Allah, mau Anda sebut itu Allah, mau Anda sebut Yahweh, Yehowa, itu sama semua guys ya. Jelas bukan Yesus, ya apalagi Isa, bukan. Nah, jadi bagaimana Tuhan itu menurunkan tuntunan yang sama ya, itu harus diiniin kayak kurban bakaran, kurban persembahan ya kan. Dan caranya misalnya ya kayak baptis itu kan sama dalam Islam itu seperti mandi besar. Jadi kita tuh selalu melihat persamaan, bukan perbedaan, ya. Jadi lihat apa yang persamaannya, bahwa mandi besar tuh kurang lebih dalam Islam tuh namanya adalah yang baptis itu dalam Islam tuh kurang lebih namanya mandi besar gitu ya. Umatnya Donitan ini kena tipu lagi. Tak nore. Nah, kenapa? Karena sebenarnya gini, kalau kita lihat ya, mereka ini pelin-pelannya nggak ketulungan. Dulu pernah mengatakan bahwa baptis itu sama dengan wudhu. Dan bahkan mengatakan kalau saya ini baptis sehari 5 kali katanya. Bagaimana bisa kalian menyamakan itu baptis dengan wudhu? Itu udah pernah saya bahas ya, ya. Jadi cara ritualnya sama-sama menyucikan diri. Ya, misalnya gini deh, cara saya cuci kaki, cuci muka itu kan beda dengan Luis. Misal saya ya mungkin ambil air, cipet-cipan, gitu-gitu, atau mungkin ada yang langsung gitu kan, macam-macam. Tapi tetap intinya adalah membasahi diri gitu. Ada orang mandi misalnya dia tuh jebur-jebur, ada yang mandinya tuh di bathtub dia berendam air hangat, ada yang kalau saya air dingin, macam-macam. Ada yang pakai sabun, ada yang pakai sabun, ada yang pakai lotion, ada yang pakai sabunnya tuh sabun batangan, ada sabun cair, macam-macam guys. Tetap namanya mandi kan. Mandi itu macam-macam caranya tergantung orangnya. Sama kayak ritual tadi, mau anda sebut itu baptis, tetap memakai wadah namanya air, dan itu adalah namanya penyucian. Itu poinnya ya, persamaannya. Jadi tentu ada perbedaannya, tapi kan kita ngomongin tentang persamaan. Kecuali kalau beda total nih, beda oke. Misalnya anda kita pakai air, anda pakai tanah, itu beda. Tapi kalau sama-sama pakai air, cuman tata cara beda kan sama-sama inti ya guys. Sama-sama berhubungan dengan air dan sama-sama basah gitu loh, itu poinnya ya. Sama misalnya kayak ada orang mengatakan bahwa kamu ngapain? Aku mandi di sungai ya? Enggak, saya cuma berendam. Kita lihat begitu berendam, bukan berendam, kamu mandi. Ada yang bilang kan enggak, saya cuma cuman telungkup. Enggak, kamu mandi itu. Nah, jadi ini persepsi gitu. Jadi lagi ya, aduh, guys, saya bilang ini adalah suatu tuh ada persamaan dan perbedaan. Jadi justru kalau ada kata itu beda sekali itu jelas ngawur. Ya, jadi gini guys ya. Kenapa begitu ya? Kita selalu
ngomong tentang persamaan karena kita adalah berasal dari Tuhan yang sama. Nabi kita sama, sama-sama meyakini Yesus atau Isa, hanya kalian sebagai Tuhan, kami sebagai Nabi. Sama-sama meyakini Abraham, Moses, David atau Daud dan sebagainya macam. Jadi sama-sama guys. Sama-sama meyakini Taurat, Zabur, Injil, tapi kalian meyakininya sebagai dalam bentuk Alkitab. Jadi ada banyak persamaan di situ. Jadi itu hal biasa gitu kan. Jadi kita tuh sedang ngomongin hal yang jadi persamaan. Karena gimana pun kita tuh berasal, Islam tuh meyakini bahwa apa yang kalian percaya itu kami percaya juga, tapi dalam bentuk berbeda. Kami percaya Yesus, kami percaya Yesus, tapi dalam bentuk berbeda. Kami percaya dia dalam bentuk Tuhan, kami percaya dalam bentuk Nabi. Itu guys poinnya. Dan juga yang dalam beberapa hal lain juga gitu kan. Dan kemudian saudara muslim lainnya komenlah, ngamuk-ngamuklah sama para mu'alaf abal-abal ini dan mengatakan bahwa nggak bisa itu udah saya buat konten dengan video Lucy itu ya, bahwa itu adalah sudut pandang sah-sah saja gitu. Jadi maksudnya gini guys ya, kalau untuk dalam ngobrol sesama muslim itu menurut saya nggak perlu lah begitu ya, tapi untuk sebagai untuk pengetahuannya boleh. Misalnya gini loh, kita contohnya gampang ini, misalnya kayak saya sama anak saya mungkin, Pak itu orang siapa Yesus Pak? Oh Yesus itu adalah nama lain Nabi Isa nak. Itu adalah nabi kita juga. Jadi kalau mereka sebutnya Yesus, kita sebutnya Isa. Itu orang yang sama nak. Jadi itulah, jangan kamu hina Yesus ya. Itulah nabi kita, nabi kamu juga. Itu nggak apa-apa, ya. Jadi nggak mungkin saya dimarahin. Oh kamu kok Yesus itu bukan Islam. Yesus itu Islam, ya. Dalam perspektif Islam. Jadi nggak mungkin dimarahin guys. Intinya adalah orang-orang yang nggak paham aja. Orang yang ngerti bahwa Yesus sama ya seperti itulah kasus ya kan. Apa kita orang yang ngerti bahwa ada persamaan antara baptis dengan ini, ya mereka nggak paham. Tapi yang paham ngerti. Ini adalah sebenarnya ada kesamaan meskipun maksudnya beda gitu guys. Dan apa saya tuh dipahami berbeda gitu. Sama kayak Isa dan Yesus itu adalah sama, tapi dipahami berbeda. Isa memahami sebagai nabi, Isa memahami sebagai Tuhan. Itu poinnya. Pokoknya wudhu disamakan dengan baptis. Hal ini sebenarnya nggak tektokan dulu ya kalau mau nipu itu, maksudnya ketemu ngobrol dulu, saya nanti mau nipu soal ini. Ini lalu ujungnya pasti ada kenipu. Dia nggak ngerti ya. Kita nih ya, dia nggak ngerti rukun iman. Kita punya rukun iman ya, percaya kepada kitab-kitab yang dahulu, yaitu Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Itu kan sama dengan Alkitab, cuman dalam versi yang berbeda, yang sudah diubah gitu kan, Alkitab itu. Saya percaya pada nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad diutus, yaitu Nabi Yesus, Nabi Daud, David, Abraham, Moses, kita percaya. Cuman dalam versi yang berbeda. Jadi Lucy nggak ngerti itu guys. Jadi nggak ada nipu, memang gitu. Islam tuh begitu, ajaran Islam tuh begitu loh. Jadi nggak ada apa ya, kalau memang begitu ajarnya apa yang dikatakan nipu. Berarti kalau ajaran Islam tuh nggak seperti itu, Islam tuh tidak percaya pada Yesus, oke. Masa Islam tuh percaya pada Yesus, Taurat, Zabur, Injil, mau bilang apa lagi coba ya kan? Jadi kok dukung ya, masa nggak tektokan gitu loh sesama penipu gitu, harusnya kan saling ya sepakat gitu loh supaya nggak terlalu ketahuan. Nah kalau kayak gini kan sekarang dibilang mandi besar sama dengan ini gini loh, tujuannya gini guys ya. Kita tuh pengen mendidik umat bahwa sesungguhnya kita ini adalah agama itu satu, yaitu Islam yang ditunjukkan oleh Tuhan yang satu. Nah, di tengah jalan itu agama Islam itu dirubah oleh manusia. Ada yang menjadi misalnya Katolik, ada yang jadi Protestan, ada yang jadi macam-macam lah gitu kan. Jadi Tuhan itu tetap Tuhannya kan, cuman agamanya diubah. Ajaran Nabi diubah. Makanya kita lihat buktinya apa? Nah, ini buktinya ada sama. Yesus dan Isa itu sama buktinya. Abraham dan Ibrahim sama buktinya. Taurat, Zabur, Injil, Alkitab sama buktinya, meskipun dalam versi berbeda. Juga kayak baptis itu sama dengan wudhu atau dengan mandi besar. Itu masalah di situ guys, untuk menunjukkan bahwa ada jejak-jejak yang masih berubah tapi tetap ada persamaan gitu. Sesuatu yang berubah kan mungkin belum tentu semuanya berubah. Ada tetap jejaknya tertinggal gitu, ya kan? Misalnya kayak ada orang yang merubah Pancasila, misalnya sila ketiga dia ubah dari Persatuan Indonesia diubah jadi Perpecahan Indonesia, kan tetap ada tinggal kata Indonesia itu. Nah itu buktinya tetap Indonesia kan.
Cuman yang satu persatuan, yang satu lagi perpecahan. Lihat yang lainnya sama. Yang pertama tetap keturunan Mesa kan, itu bukti menjadi bahwa itu sebenarnya sama meskipun meskipun isinya beda, tapi ya masih tertinggal yang sama guys. Itu menunjukkan bahwa itu sebenarnya adalah dulunya satu yang sama, belum diubah oleh manusia guys. Baptis. Nah itu nanti apa nggak timbul respon lagi dari saudara-saudaramu Donitan? Bagaimana mungkin kamu menyamakan antara baptis dengan mandi besar? Sekarang semua orang itu tahu mandi besar itu tujuannya untuk apa. Dan saya yakin kamu tahulah tujuannya mandi besar itu untuk apa. Kan mandi besar itu diadakan atau disuruh melakukan ketika seseorang itu dianggap dia tidak suci lagi. Dia dianggap najis karena apa? Setelah melakukan hubungan suami istri, maka dia harus mandi besar. Apalagi kalau keluar airnya, berarti itu harus mandi besar. Bahkan kalau bersentuhan tetapi tidak keluar, ya itu juga harus mandi besar. Dan juga masih ada peraturan-peraturan yang lainnya, ya contohnya kalau haid, contohnya kalau nifas dan lain-lain, dan itu diwajibkan untuk mandi besar. Lah apa hubungannya ini dengan baptis gitu loh? Enggak juga. Contoh kayak mau berpuasa itu mandi besar, ya kan? Mau Jumatan mandi besar. Bahkan kita tuh disunahkan mandi besar tiap hari, ya kan? Untuk menyucikan diri gitu. Ini gunanya adalah untuk penyucian diri gitu. Biar kita tuh menurunkan dosa juga lah tiba guys. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi orang beriman tuh orang bersih. Karena bersih itu dari hati, dari tubuh bersih semua guys gitu. Karena kita juga dengarkan mensana in corpore sano, dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa sehat gitu kan. Jadi tubuh dan pikiran tuh, hati itu berhubungan guys. Jadi nggak mungkin orang itu hatinya bersih tapi tubuhnya kotor. Itu bagaimana bisa coba, ya kan? Karena hati tubuh yang kotor akan membuat orang ini tidak bisa berpikir jernih. Karena dia tuh coba ada orang yang hobinya jorok tapi hatinya bersih, bagaimana bisa coba, ya kan? Karena kebersihan tuh dimulai dari diri dulu gitu. Kalau tubuh Anda bersih, insya Allah hati Anda bersih. Jadi memang Anda tuh memang ya orang yang memang bukan karena jorok ya, memang lagi kere ya, misalnya kayak saya misalnya lagi nggak mampu beli sabun misalnya, atau nggak ada air di rumah, ya bukan berarti saya tuh jorok. Kalau ada air saya mandi, kalau ada sabun saya mandi pakai sabun. Memang nggak ada, karena memang lagi kondisi memang nggak ada. Beda dengan orang yang memang suka jorok gitu. Jadi biasanya orang yang suka jorok tuh biasanya hatinya nggak bersih guys. Tapi orang yang suka kebersihan tuh biasanya hatinya bersih gitu. Donitan, kamu pernah Kristen apa enggak? Kamu tahu nggak sebenarnya arti dari baptis itu apa? Loh, baptis sendiri kan kita tahu ya. Baptis itu sebenarnya kalau dibilang di situ kan baptis itu menyucikan dosa katanya. Loh, siapa bilang? Baptis itu bukan artinya menyucikan dosa. Yang menyucikan dosa orang Kristen, yang menyucikan dosa orang ini, orang yang percaya, yaitu darah Kristus. Yang disampaikan Donitan itu adalah tentang Yahudi, ritual baptis Yahudi, bukan orang Kristen. Dulu sih nggak nyambung. Donitan jadi jelas di awal mengatakan bahwa dia membandingkan antara baptisnya ya orang Yahudi dengan orang Islam, bukan orang Kristen, ada hubungannya gitu kan? Yesus yang disalibkan, mengorbankan diri di kayu salib dan juga bangkit dari kematian itu, disitulah sebenarnya penebusan dosa manusia. Penyuciannya di situ. Ya, kalau udah suci ngapain baptis lagi? Guys, berarti lu sih nggak ngerti ya. Ini loh, dulu Yahudi itu kan dibaptis, ya. Belum ada penyaliban nih. Orang Yahudi itu dibaptis dulu ya. Ya, ritual baptis ada sejak dulu. Nah, anehnya ketika sudah didatang Yesus salib, harusnya kan ritual itu hilang. Karena kan sudah diganti sama darah Yesus. Tapi kok masih dibaptis? Itu anehnya, guys. Ya kan, berarti kenapa kok masih pakai ritual Yahudi? Toh nggak perlu lagi harusnya kan? Ini kan sudah diganti dari Yesus. Itu logika berpikirnya yang perlu kita pertanyakan guys. Keanehan itu gitu kan. Jadi kalau ada seorang yang berdosa, kan zaman perjanjian lama itu harus membawa burung tekukur atau harus membawa domba sembelihan atau harus membawa kurban untuk menyucikan dosa dari orang yang percaya itu.
Nah, darah domba dan lain-lain itu sementara. Bukan, itu bukan darahnya ya. Saya sudah pernah buat video itu ya, menjelaskan bahwa yang Louis sampaikan itu salah. Dia pakai patukan dalil yang mengatakan bahwa jadi malaikat itu penduduk itu disuruh ketika sudah menyembelih domba itu disuruh darah itu di garis dikasih tanda di rumahnya dengan darah domba itu. Itu agar malaikat tahu bahwa ini adalah orang Yahudi, orang yang ikut ritual. Jadi itu adalah tanda untuk malaikat, karena mereka kan butuh tanda. Apa tandanya ini orang betul orang lurus, orang yang ikuti syariat? Itu tandanya adalah di rumahnya ada percikan darah domba. Untuk penanda bagi malaikat biar mereka itu tahu siapa-siapa aja yang betul orang Yahudi. Biar tidak salah sasaran gitu kan. Bukan tujuannya darahnya bukan, tapi korban bakaran itu, guys. Dombanya itu yang jadi syarat. Ngerti nggak? Gini, kalau misalnya yang dibutuhkan darahnya saja, harusnya Anda cukup cari darah domba, sudah, dombanya dibunuh, udah dibuang dombanya. Ini tidak, kan bakaran domba itu yang diapain, bukan darahnya. Makanya baca deh Alkitab OTBB Louis ya. Yang selalu dicari itu adalah bukan darahnya, tapi dagingnya. Proses nyembelih dombanya, bukan proses ngambil darahnya. Ngerti nggak? Ya. Kalau ngambil darah domba, nggak perlu sembelih, nggak perlu. Anda mau ambil darah saya nih, apa Anda sembelih? Tidak. Anda cukup lukai saya, sampai keluar darah, Anda ambil. Sekarang ada ilmu kedokteran, Anda tinggal suntik, tarik ambil darah saya. Kalau Anda sembelih saya, artinya ritual untuk membunuh saya. Pakai domba. Artinya itu bukan ambil darahnya, memang untuk ritualnya membunuh domba, ya, sebagai korban. Makanya dikatakan korban bakaran domba, bukan korban bakaran darah domba atau korban darah domba, nggak ada. Jadi kalau dikatakan itu, Anda baca deh berkali-kali penyelaman itu dikatakan bahwa persembahkanlah domba utuh kepada Tuhan. Domba dipersembahkan, bukan darahnya. Darah itu hanya sebagai tanda diharuskan di rumah-rumah orang biar mereka tahu bahwa ini orang yang memang orang yang mengerjakan syariat. Yang tidak mengerjakan itu berarti dia adalah orang yang, waktu itu saya lupa kisah apa dia, tentang mencari orang yang tidak Yahudi nggak salah waktu itu. Jadi ada saya lagi bahas waktu itu, Monter membantah Louis ini yang mengatakan bahwa darahnya itu bukan darahnya, dombanya, guys. Ya, jadi makanya sebenarnya Yesus darahnya tidak berarti apa-apa. Karena yang disembahkan itu adalah domba utuh. Bukan diambil darahnya. Domba kan disembahkan kan dombanya, bukan darahnya. Ngerti nggak lu sini misalnya ya? Makanya perintahnya apa kepada Ibrahim? Sembelihlah anakmu. Ada nggak dia bilang malah ambillah darah anakmu? Enggak kan? Bukan disuruh ambil darahnya, tapi sembelihlah anakmu. Artinya korbannya itu anaknya utuh. Anaknya mau dimatikan, sembelih untuk Tuhannya, bukan diambil darahnya, guys. Ngerti nggak? Saya katakan, potonglah ayam itu. Artinya saya mau ayam itu. Ini ayam itu, mau saya gulai, mau saya goreng, mau saya rebus, mau saya makan. Bukan, kalau saya bilang ambillah darah itu, ya Anda tidak perlu, Anda bahkan tidak perlu bunuh ayam itu, nggak perlu. Anda cukup ambil darahnya. Anda lukai, obati, dan ambil udah selesai. Intinya adalah ini ngomong tentang bukan darah, guys, ya. Darah itu hanya penanda. Bukan yang dikorbankan bukan darah, tapi dombanya, guys. Temporal. Sehingga harus ada pengorbanan yang permanen sekali untuk selama-lamanya. Itulah pengorbanan Kristus. Jadi penyucian dosa dari orang-orang percaya itu melalui pengorbanan Yesus sebagai kurban yang sempurna. Iya, katanya penyucian itu dari Yesus tapi masih baptis. Kan aneh, guys. Ngerti nggak maksudnya logikanya? Nih, saya mewajibkan anak saya untuk mandi. Kamu kalau mau bersih mandi, nak. Lalu saya katakan, kamu nggak perlu mandi lagi. Kenapa ya? Ini darah udah ganti nih. Darah ini untuk gantikan itu. Kan anaknya saya nggak perlu mandi. Tapi kalau anak saya masih mandi, artinya ayah bohong. Berarti saya bohong. Ayah bisa protes. Ya, ayah bilang kan udah ganti pakai darah ya. Saya kok harus mandi, masih mandi. Artinya ayah bohong dong. Ayah bilang udah nggak perlu lagi. Udah diganti sama ini. Berarti ayah belum ganti namanya gitu. Kalau diganti kan berarti kan
sudah nggak berlaku lagi, ngerti nggak? Udah ada penggantinya, nggak perlu bayar lagi dong, ngerti nggak maksudnya? Nih, saya harus bayar cicilan nih, sep 500.000 sebulan, 500 sebulan. Lalu tiba-tiba, bro, cukup, ini udah saya ganti ya, ini saya bayarkan 10 juta, kamu kalau lagi bayar 500.000 sebulan, tapi kok saya masih bayar 500.000 sebulan, artinya ini orang bohong. Dia kata bilang ganti 10 juta. Mana buktinya? Oh, saya kan berarti bayar 500.000. Tapi sekarang masih bayar. Sama kayak ini, guys. Ngomongnya sudah diganti pakai darah Yesus. Tapi mereka sekarang masih dibaptis, sama pakai Yahudi dulu dibaptis. Ini aneh. Kalau mereka pakai logika nggak bahas itu, kenapa kok masih dibaptis? Harusnya kan sudah diganti Yesus, ya sudah. Artinya ini ada suatu misleading di sini, guys. Ada keanehan di sini. Yang itu harus dijelaskan pakai logika, gitu kan. Bukan baptisan. Kamu nih baca buku Kristen lo, gaya-gayaan di rumah banyak buku tapi kayaknya cuman mulus-mulus tidak dibaca nih. Baca supaya pintar. Justru tahu ya bahwa Kristen itu begitu. Tapi kan yang disampaikan Duritan adalah Yahudi, baptis Yahudi. Justru orang tuh tahu, guys, membandingkan. Orang nggak tahu adalah orang nggak bisa membandingkan. Uang tahu aja enggak, gimana bisa bandingkan? Duritan udah pada level lebih tinggi, tahu dan membandingkan. Luis belum. Dia belum membandingkan. Ya pada stick pada Kristen begini. Ya kita juga tahu Kristen begitu. Tapi kita juga membandingkan dengan Islam, Yahudi gitu loh. Kita lebih tahu. Kita tahu Islam, tahu Yahudi, tahu Kristen. Kita cuma tahu tentang Kristen. Itu masalah, guys. Nah, jadi kalau dibilang bahwa baptisan itu adalah penyucian dosa, salah. Baptisan itu bukan penyucian dosa. Tetapi itu adalah simbol di mana kita ketika bertobat, kita mengikrarkan bahwa aku ini pengikut Yesus. Itu adalah semacam janji di mana dia benar-benar menyatakan bahwa saya ini believe in Christ dan saya ini adalah the followers ya of Jesus. Ya, dulu orang Yahudi dibaptis, Yesus belum ada loh. Jadi mereka tuh follower siapa gitu. Itu pertanyaan juga gitu, berpikirnya gitu kan. Saya ini adalah seorang pengikut Yesus. Jadi gak ngotak lah kalau dibilang baptisan itu menyucikan dosa dan sama dengan mandi besar. Salah. Loh sekarang gini logikanya, ini logika sederhana di akhir video inilah. Kamu selalu mengatakan bahwa gak mungkin masa dosa manusia itu bisa ditebus oleh darah Yesus. Bagaimana dosanya ditanggung masing-masing? Masa diselamatkan melalui pengorbanan Yesus dan kemudian disucikan dosanya? Gak mungkin. Nah, selalu bilang gitu lah. Nah, tapi kamu percaya kalau mandi itu bisa menyucikan dosa? Lah, kan mandi itu yang kita ngerjakan, bukan Yesus kerjakan. Dia tulisnya ngerti ya. Kita berbuat, kita tanggung jawab. Kita melakukan sendiri. Kita nggak pakai Yesus, nggak pakai. Kita buat dosa, ya kita mandi wajib. Bisa gini, kita habis mandi apa kotor-kotor. Ya kita nggak pakai asal kita sudah ditebus sama si Anu. Ya kita tetap mandi sendiri kan. Itu namanya tanggung jawab. Yang mandi siapa? Kita sendiri, nggak mandikan orang, guys. Bahkan baptis saja orang mandikan kan. Ini orang kalau Luis ini adalah yang mengerjakan orang lain. Yesus yang mengerjakan, dimandikan sama pendeta. Kita tidak. Kita mandi wajib mandi sendiri. Nggak ada mandikan kita. Saya mandi wajib sendiri. Pendeta sendiri. Orang Yahudi nggak tahu saya Yahudi itu bagaimana kan. Ini adalah itulah bedanya kita dengan kalian, Luis. Kalian itu mandi, dimandiin sama pendeta baptis itu. Bukan sendirian. Ada yang orang yang bantu mandiin di belakang gitu kan. Bahkan dengan baju transparan lagi, kalau cewek kan sampai kelihatan di dalamannya itu kan, luar biasa itu guys. Saya nggak sanggup lihatnya guys, itu haram gitu kan, masih apa aurat. Kita aja nggak gitu. Kita kalau wanita ya sendirian tertutup sana, nggak boleh ada laki-laki gitu kan. Jadi justru ini banyak kali melanggar logika. Kok bisa ada ritual baptis itu dimandikan sama orang gitu kan? Kok bisa? Berarti kan nggak tanggung jawab. Dia yang buat dosa ya dia mandi sendiri. Dia ngerjakan itu mandi. Bukan orang lain yang ngerjakan guys. Bukan Yesus juga yang gantiin gitu kan. Loh, piye toh? Itu namanya standar ganda, bosku. Dari logika aja udah pak. Bukan standar ganda, itu beda ya. Ya, ini Luisnya nggak ngerti apa itu standar ganda. Kecuali kita bilang gini ya. Kita kok bisa darah Yesus menyucikan? Kalau gitu kita pakai
Sebenarnya kita meyakini bahwa kita pakai darah yang lain, misalnya darah kucing atau darah anjing misalnya, itu oke, itu baru tanda ganda. Tapi kita tidak, kita mandi sendiri, kita bersihkan tubuh kita sendiri, kita jadi kotor gitu kan. Nah itu beda guys, yang Luis tidak pahamin ya kan. Kata lu bro. Oke, itu saja mungkin dari saya, Luis Budi Prasetyo sini. Ini kayaknya Gap, Biwijol. Ini kayaknya ada kan Pasal 23 ayat ceramah 27. lagi guys. Di situ ahli-ahli Taurat dan juga orang Farisi kena marah, bukan kena marah sih, kena tegur oleh Tuhan Yesus. Ya, kita lihat di ayat itu dikatakan apa? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang. Ini kayaknya ceramahnya diulang-ulang guys. Jadi ceramah yang saya temukan di video sebelumnya diulang di sini. Jadi Luis ini nggak kreatif ini kan? Kok bisa ceramah yang sama dimasukkan di gini loh? Ada tulis ya, kritik saya harus fokus lah. Saya pun nggak perlu lah komentari khotbah kamu ini. Saya udah komentari khotbahnya ini ya di video sebelumnya. Kalau anda menonton itu ya, video dia bahas tentang apa itu ya, yang orang Kristen ngemis-ngemis nama Isa ke Islam, itu ada nonton, itu saya bahas itu sampai ke khotbahnya. Itu maksudnya nggak perlu gitu kan. Saya cukup lah bahas ketika dia tuh memfitnah para mualaf atau memfitnah para ustaz kita, itu cukup lah gitu kan. Ini pun saya ulang-ulang gitu kan. Makanya Luis ini adalah cukup lah sudah. Kalau memang videonya pendek ya sudah. Jangan tambah-tambah, ada ulang-ulang bahkan kan dengan khotbah yang sama. Guys, saya aja guys ya. Saya bikin konten itu ya konten betul-betul apa yang ini. Kalau enggak, ngapain ulang-ulang coba? Ini orang bosan nontonnya guys. Ya, saya aja begini yang sudah variatif orang bosan, apalagi kayak dia. Yang di apa nih? Saya itu adalah potongan ceramah dia yang sama dengan ceramah di video sebelumnya yang sambung dia gitu ya. Yang nggak ngerti sekali gitu kan. Oke, ini mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.